Rumus yang digunakan adalah ini 10 per 110 ya. 10 per 110 bagian dari jumlah pembayaran. Nah, ini dia aturan cara menghitung PPN. Terima kasih, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Bagaimana Cara Hadis Sky. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada khususnya para bendahara-bendahara dan apus di sekolah tentang tata cara aturan pajak dan apus terupdate tanggal 31 Desember 2019 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diberlakukan mulai terhitung 3 bulan setelah PMK tersebut disahkan. Berarti pada bulan Maret 2020 sudah berlaku PMK terbaru untuk aturan pajak, yaitu PMK nomor 231 garing PMK.03 garing 2019 tertanggal 31 Desember 2019. Baik, apa saja yang berubah dan harus diperhatikan oleh rekan-rekan bendahara pada PMK aturan pajak ini? Ini sudah saya siapkan pada file Excel. Nanti file ini juga Bapak Ibu bendahara bisa dapatkan dengan mendownload link file sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Pada aturan pajak dan apus tahun 2020 berdasar PMK RI nomor 231 garing PMK.03 garing 2019 tanggal 31 Desember. Untuk jenis-jenis pajak yang biasa kita lakukan di sekolah untuk pembayaran atas belanja dana BOS biasanya ada 4. Nah, di aturan PMK tahun 2019 ini pada PPh pasal 22 itu disebutkan pada pasal 12 ayat 2D. Nanti Bapak Ibu bendahara boleh download filenya yang ini, silakan dicek sendiri. Ini kita akan lihat pada pasal 12. Nah, ini pasal 12, instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22 yang jumlahnya paling banyak 2 juta. Ini berbeda dari aturan perpajakan PMK sebelumnya, yaitu pada angka penetapan ini adalah 1 juta. Untuk PMK yang terbaru tahun 2019 ini sekarang dirubah menjadi 2 juta. Jadi ini juga yang terjadi jika Bapak Ibu bendahara yang sedang mengisi ARKAS. Kita sambil membuka ARKAS. Yang terjadi jika Bapak Ibu saat mengisi transaksi belanja pada aplikasi ARKAS, kemudian ada nilai belanja yang di atas 1 juta tidak termasuk pajak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini saya sudah masuk ke login untuk penata usahaan. Ya, ini buku kas umum. Kita lihat sumber dananya dulu, bos reguler. Terus jika Bapak Ibu misalnya menambahkan meng-SPJ-kan yang belanja, misalkan di sini mencari item belanja yang akan dibuat notanya pada aplikasi ARKAS. Misalnya saya ambil yang ini, terus misalkan lagi saya ambil yang ini. Oke, kita sebutkan misalnya nama tokonya, kemudian ini kalau sudah diisi akan otomatis terisi nomor nota,
Terus kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, jika kita klik menggunakan pajak dan punya NPWP, ini artinya kalau punya NPWP 1,5%, jika tidak punya NPWP itu 3%, kena denda 100% dari PPh. Tapi tadi pada PMK dinyatakan bahwa pasal 22 tidak dipungut, maka di Arkas tidak muncul angka untuk pajak PPh. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, PPN 10% ini juga tidak muncul, padahal nilai belanjanya 1.500.000, yang kalau aturan terdahulu ini harusnya dikena pajak 10%. Ini kenapa tidak? Nah, ini dia perbedaan pada PMK yang terbaru sekarang. Pada PPN pasal 18 ayat 1A, PPN tidak dipungut pajak dalam hal pembayaran yang jumlahnya 2 juta. Ya, kita lihat di sini pada pasal 18 PPN tidak dipungut oleh instansi pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta. Nah, ini aturan perubahan terbaru dari PMK tentang aturan pajak dana BOS khususnya untuk PPN. Maka di dalam aplikasi Arkas sudah disesuaikan oleh tim Arkas bahwa aturan pajak 10%, nilai yang di bawah 2 juta belum dikenakan pajak. Baik, lebih lanjut yang ingin saya bagikan juga, selain PPN dan PPh perubahannya, kita akan melihat juga tentang jenis PPh pasal 21, pasal 23. Terus cara perhitungannya seperti ini ya. Untuk perhitungan PPN atas belanja barang atau pembelian barang, dalam aturan PMK yang di sini tadi silakan Bapak Ibu cek, baca lebih lanjut. Rumus yang digunakan adalah ini 10 per 110 ya. 10 per 110 bagian dari jumlah pembayaran. Nah, ini dia aturan cara menghitung PPN. Contohnya seperti ini. Ini saya siapkan 2 kasus. Untuk kasus yang pertama, jika harga dalam nota yang diberikan dari toko itu sudah termasuk pajak. Jadi Bapak Ibu, misalkan jumlah tertulis pada nota itu 2.750.000, maka Bapak Ibu harus menghitung berapa jumlah PPN-nya. Untuk menghitungnya pakai rumus yang ini tadi, sehingga kalau kita rumuskan pakai Excel yang ini, seperti ini rumusnya, sama dengan 10 per 110 bintang E5 yang ini adalah sel ini nanti yang dikalikan, maka akan muncul nilai 250.000. Ini adalah nilai pajak PPN yang harus dipotong oleh Bapak Ibu bendahara BOS. Atau yang ini cara yang kedua lebih simpel, untuk perhitungannya cukup dengan rumus sama dengan E5 dibagi 11. Artinya di sini sama dengan E5 yang ini dibagi 11. Hasilnya akan sama dengan yang di atas perhitungannya. Nah, ini hanya untuk memudahkan cara perumusannya saja. Jadi lebih lanjut tadi, jika Bapak Ibu menemukan kasus seperti ini di toko sudah tertera nota dengan catatan sudah termasuk pajak, berarti Bapak Ibu bendahara wajib untuk memotong sejumlah PPN, yaitu tadi 250.000, sehingga yang Bapak Ibu bayarkan kepada toko hanya 2.500.000. Yang 250.000 Bapak Ibu yang harus menyetor ke pajak. Baik, yang kedua, kasus yang kedua, jika harga nota belum termasuk pajak. Misalkan jumlah belanja pada toko 2.500.000. Menurut toko ini belum termasuk pajak. Maka Bapak Ibu menghitung pajaknya dengan rumus 10 dikali dengan jumlah yang di nota.
yang ini. Jadi 10 dikali dengan jumlah belanjanya tadi, sehingga dapatlah 2.150. Sehingga dalam kwitansi nota Bapak Ibu tetap dituliskan sejumlah harga barang ditambahkan dengan jumlah pajak yang sudah dihitung tadi, yaitu 2.750.000. Sama halnya seperti yang kasus pertama yang dibayarkan ke toko, yaitu 2.500.000, sedangkan 250.000 pajak PPN-nya Bapak Ibu setor ke kas negara. Dan ditulis dalam nota 2.750.000 harga barang plus pajak. Baik, itu yang untuk PPN Bapak Ibu. Kita lanjut untuk yang PPH. Untuk PPH, cara hitung dong. PPH pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan kepada orang pribadi. Ada 3 jenis yang perlu diperhatikan untuk PPH ini. Pertama, Bapak Ibu bendahara bos pasti akan banyak ketemu kasus membayar hal-hal kegiatan seperti panitia, narasumber, dan yang sejenis. Nah, untuk kasus seperti ini, aturan pajaknya yaitu kenakan PPH pasal 21 jika dia PNS, golongan 1 dan golongan 2 tidak kena pajak, golongan 3 kena pajak 5% dari total honor yang diterima. Jika golongan 4 PNS, maka dipotong 15% dari honor yang diterima. Kemudian jika PNS tadi memiliki NPWP, misalkan yang ini, dia sesuai dengan yang di atas tadi, golongan 3 5%, golongan 4 15%. Jika dia tidak memiliki NPWP, maka ditambah lagi denda sebesar 20% lebih tinggi dari yang sudah disiapkan ini. Kemudian untuk non-PNS, jika memiliki NPWP, maka potongan pajaknya diambil sebesar 5% dari honor. Jika non-PNS tersebut tidak memiliki atau belum memiliki NPWP, maka pajak yang dipotong adalah 6%. Ini untuk honor kegiatan yang sifatnya insidental, kegiatan yang hanya dilaksanakan 1 kali. Kemudian yang kedua, B, gaji honor upah tukang yang dibayar secara bulanan. Untuk yang bulanan, misalkan seperti ini, gaji bulanannya 4.550.000. Kemudian perhatikan bahwa aturan pajak itu ada yang disebut dengan PTKP, artinya penghasilan tidak kena pajak, sebesar 4.500.000. Maka Bapak Ibu harus menghitung dulu gaji bulanan kawan-kawan honor itu apakah sudah melebihi 4.500.000. Jika belum melebihi 4.500.000 atau belum melebihi PTKP, maka tidak perlu dipotong. Tapi jika melebihi, misalkan yang ini tadi 4.550.000, berarti ada kelebihan sebesar 50.000. Maka untuk pajak yang diambil, jika melebihi dari 4.500.000 PTKP, maka yang dipotong pajaknya adalah kelebihannya tadi, yaitu 50.000 dikalikan dengan 5%. Nah, ini rumusnya, 5% dikali penghasilannya tadi bulanannya ini dikurangi PTKP, ya, itu hasilnya 50.000. 50.000 yang dikalikan dengan 5%, sehingga hasilnya 2.500. Sehingga pegawai tersebut dibayarkan adalah 4.547.500 rupiah. Sedangkan 2.500 pajak PPh 21-nya Bapak Ibu bendahara yang setor ke kas negara. Baik Bapak Ibu, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, gaji honor upah tukang pegawai yang bersifat harian. Bersifat harian konsepnya sama, akan menghitung akumulasi nanti untuk bulanan. Artinya jika kita lihat PTKP itu adalah 4.500.000, berarti bisa kita simpulkan jumlah harian tidak boleh melebihi 150.000 per hari. Artinya jika dia 150.000 satu hari dikalikan 30 hari, maka masih sama dengan angka PTKP, yaitu 4.500.000. Maka tidak perlu ditarik pajaknya. Tapi jika melebihi dari 150.000, maka Bapak Ibu silakan menarik pajaknya sesuai hitungan yang di atas sama, yaitu 5%. Baik, yang berikutnya PPh pasal 23.
PPh pasal 23 adalah pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak atau bentuk usaha tetap. Bisa berupa hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan jasa. Nah, ini yang biasa kita temukan pada sekolah-sekolah. Pembelian konsumsi, kemudian pemeliharaan, servis komputer, servis printer, perbaikan alat, kemudian sewa menyewa, pemberian hadiah, misalnya penghargaan kepada siswa. Nah, hal-hal seperti ini adalah termasuk pembayaran yang harus dikenakan pajak pasal 23. Cara pada hitungannya, jika wajib pajak perorangan pribadi ataupun bentuk usaha yang kita bayarkan memiliki NPWP, maka nilainya dikali dengan 2% berapapun yang diterimakan. Misalkan Bapak Ibu membayar servis komputer itu untuk satu orang sebanyak 30 komputer, misalkan 300.000, berarti Bapak Ibu harus memotong pasal 23-nya 2% dikali 300.000. Jika dia tidak memiliki NPWP, maka lebih tinggi 100%, yaitu 4%. Tadi 300.000, maka 300.000 dikali 4% karena yang bersangkutan tidak memiliki NPWP. Baik Bapak Ibu, ini yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, tetap untuk menjalankan tugas sebagai bendahara. Sekali lagi jangan lupa bantu channel ini, tombol subscribe, like, komen, dan bagikan jika merasa bermanfaat. Dan untuk Bapak Ibu yang berminat untuk mendownload file-file, silahkan baca di deskripsi di bawah video ini, sudah saya cantumkan link untuk mendownloadnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.